Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novaliza Neisa Ramadini dengan NIM 06213822278083, absen 14. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2022 kelas Palembang. Pada video kali ini, saya membahas tentang analisis buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7 menggunakan teori Green dan Petty. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah telah kurikulum pada buku teks. Baiklah, di slide pertama ada identitas buku. Buku ini berjudul Buku Bahasa Indonesia kelas 7 dengan pengarang Rahma Subrana, Sofi Dewani, dan Erni Setiawati. Buku ini diterbitkan di Pusat Kurikulum dan Pembukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan Kementerian Pendidikan. Buku ini diterbitkan di Jakarta Pusat tahun 2021 dengan jumlah halaman 220 dan memiliki ukuran 17,6 x 25 cm. Baiklah, materi selanjutnya. Buku teks. Buku teks atau buku pembelajaran adalah buku yang digunakan sebagai media belajar di sekolah serta untuk menunjang program pembelajaran. Buku ini menyediakan materi yang sistematis untuk keperluan pembelajaran siswa. Oleh karena itu, buku ini dapat dipandang sebagai simpanan pengetahuan tentang segi kehidupan. Teori yang saya pakai adalah Green dan Petty. Green dan Petty mengatakan ada 10 kriteria dalam menyusun penilaian buku teks yang apabila buku teks dapat memenuhi 10 persyaratan yang diajukan, maka buku teks tersebut dapat dikatakan berkualitas. Dan ini adalah ke-10 kriteria menurut Green dan Petty. Yang pertama ada buku teks harus menarik minat siswa yang mempergunakannya. Yang kedua ada buku teks harus memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Yang ketiga ada buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik untuk dibaca oleh para siswa. Yang keempat ada buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Yang kelima, dalam buku teks harus memiliki hubungan erat dengan pembelajaran-pelajaran yang lain. Yang keenam, ada buku teks harus mampu menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas siswa yang menggunakannya. Yang ketujuh, ada buku teks harus menghindari konsep-konsep yang tidak jelas sehingga tidak membingungkan siswa. Yang kedelapan, ada buku teks harus memiliki sudut pandang yang jelas. Yang kesembilan, ada buku teks harus mampu memberikan pemantapan penekanan pada nilai-nilai di dalamnya. Yang terakhir, ada buku teks harus menumbuhkan sikap menghargai perbedaan-perbedaan antara siswa yang memakainya. Jadi, di dalam buku teks tidak hanya satu suku saja yang dominan, tetapi berbagai suku di Nusantara untuk menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman siswa. Metode pada penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi literasi dalam buku ajar Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka yang dianalisis. Data pada penelitian ini berupa materi-materi yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang telah ada dalam bentuk gambaran, tulisan, atau karya monumental seseorang. Baiklah, materi selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun terdapat teknik yang berguna dalam mengumpulkan rangkaian data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu diantaranya yang pertama ada teknik membaca yang digunakan sebagai awalan yang sangat berguna dalam mengambil isi dan makna yang terkandung dari subjek yang diteliti. Membaca di sini juga berarti sekaligus mengamati isi dan kandungan dari bacaan. Untuk penelitian kali ini yang harus dibaca yaitu buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka. Yang kedua ada teknik menganalisis dan mengumpulkan serta mengklasifikasikan sekumpulan data yang penting terkandung dalam buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7 kurikulum Merdeka. Yang ketiga ada teknik mencari dan menemukan data dalam buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7 kurikulum Merdeka. Selanjutnya langkah-langkah. Berikut langkah-langkah yang dilakukan penulisan dalam menganalisis buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 7 kurikulum Merdeka. Yang pertama ada memilih buku dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis. Kedua ada mencari sumber rujukan. Yang ketiga ada menentukan kategori yang akan dianalisis. Yang keempat ada mengamati dan memahami isi dari buku teks. Yang kelima ada menentukan responden. Yang keenam ada membuat dan menyebarkan angket kepada responden. Ketujuh ada melakukan analisis. Dan yang ke-8 ada menuliskan hasil analisis dan memberikan penilaian. Yang terakhir ada memberikan kesimpulan dari hasil analisis.
Baiklah, selanjutnya ada karakter penilaian. Penilaian yang saya lakukan dalam menganalisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka ini dengan cara menghitung nilai rata-rata dari hasil pengumpulan data siswa kelas 7 yang menilai buku teks tersebut per kriteria yang kemudian saya tampilkan dalam bentuk presentasi. Selanjutnya ada tabel hasil presentasi dan kelayakan BTBI. Nah, di atas itu ada tabel yang menunjukkan hasil-hasil nilai dari analisis buku tersebut. Yang pertama ada 81 sampai 100%, buku tersebut bisa dikategorikan sangat baik. Dan yang paling terakhir ada 21 sampai 40% itu bisa dikategorikan tidak baik. Selanjutnya, setelah menghitung secara keseluruhan jumlah skor dan menghasilkan nilai persentase, dapat kita lihat hasil nilai kelayakan buku teks Bahasa Indonesia pada setiap aspek pada tabel di bawah ini dengan menghitung dan menggabungkan hasil penilaian per indikator. Baiklah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini saya sudah membuat angket dengan 5 pertanyaan dan sudah dijawab oleh responden. Pertanyaan pertama ada, apakah buku tersebut dapat menarik minat anak? Kita bisa lihat di tabel, kita mendapatkan 66,7% yang menyatakan sangat setuju dan 33,23% yang menyatakan setuju. Berdasarkan pertanyaan yang telah saya ajukan kepada responden, dari hasil angket dan bukti yang diberikan telah mendapatkan rata-rata persentase 93,3%, artinya masuk ke dalam sangat baik. Berdasarkan hasil analisis, mendapatkan rata-rata persentase 93,3%. Hal ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut menarik para minat siswa yang mempergunakannya. Dapat kita lihat pada gambar di atas yang memuat latihan soal berisi dengan gambar atau ilustrasi berwarna. Hal ini dapat menarik minat siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yang saya sudah berikan kepada responden yaitu apakah buku tersebut dapat memberi motivasi. Bisa kita lihat di tabel tersebut ada 66,7% yang menyatakan setuju dan 33% yang menyatakan sangat setuju. Berdasarkan pertanyaan yang saya telah ajukan pada responden dari hasil angket dan bukti yang diberikan telah mendapatkan rata-rata persentase 86,6%. Berdasarkan hasil analisis mendapatkan rata-rata persentase 86,6. Hal ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut berisi motivasi kepada siswa yang menggunakan buku tersebut. Bisa kita lihat pada halaman 78, mengajak siswa untuk duduk agar tetap tenang dan rileks saat di kelas. Sedangkan pada halaman 107 mengajak para siswa untuk peduli tentang sampah dan mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang saya berikan kepada responden yaitu apakah buku teks tersebut membuat ilustrasi yang menarik? Bisa kita lihat di tabel tersebut ada 66,7% yang menyatakan setuju dan 33,3% yang menyatakan sangat setuju. Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan pada responden dari hasil angket dan bukti yang diberikan telah mendapatkan rata-rata persentase 86,6, artinya masuk ke dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil analisis mendapatkan rata-rata persentase 86,6, hal ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut memiliki banyak ilustrasi yang menarik untuk dibaca oleh siswa. Dari segi cover, buku teks sangat menarik karena dilengkapi gambar-gambar yang memiliki warna. Pada setiap sub dan bab, buku teks ini memiliki banyak ilustrasi gambar seperti komik. Hal ini membuat siswa lebih tertarik untuk membaca buku dan membaca buku tersebut. Yang menggunakan buku tersebut biasanya bisa kita lihat pada halaman 78, mengajak siswa untuk duduk agar tetap tenang. Baiklah, pertanyaan selanjutnya ada apakah buku teks tersebut mempertimbangkan aspek-aspek linguistik? Seperti yang kita lihat di tabel, kita mendapatkan 3 warna. Yang memilih sangat setuju ada 33,3%, yang memilih setuju ada 33,3%, dan yang memilih netral ada 33,3%. Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan pada responden dari hasil angket dan bukti yang diberikan, telah mendapatkan rata-rata persentase 80%. Berdasarkan hasil analisis mendapatkan rata-rata persentase 80%, hal ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut memiliki aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan siswa. Materi pada buku tersebut sudah dipaparkan dengan sangat baik, tepat, mudah dimengerti, dan siswa dapat memahaminya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ada apakah buku teks tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan pelajaran lainnya?
Bisa kita lihat di tabel, ada 2 warna. Untuk yang memilih setuju 33,3% dan yang memilih sangat setuju ada 66,7%. Berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan pada responden, dari hasil angket dan bukti yang diberikan telah mendapatkan rata-rata persentase 93,3%. Artinya masuk ke dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil analisis mendapatkan rata-rata persentase 93,3% ini, hal ini menunjukkan bahwa buku teks tersebut memiliki hubungan erat dengan pelajaran lainnya. Contohnya, pada gambar di atas yang membahas tentang BMKG, artinya buku teks bahasa Indonesia ini memiliki hubungan dengan pelajaran geografi. Baiklah, selesai sudah materi yang sudah saya sampaikan. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat saya ambil kesimpulan bahwa buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 kurikulum Merdeka sudah memenuhi 5 kriteria kualitas buku teks menurut Gerani dan Petty. Buku teks sudah mampu menarik minat siswa, buku teks mampu memotivasi siswa, buku teks sudah memuat ilustrasi yang menarik, buku teks sudah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, dan materi pada buku teks sudah berkaitan dengan mata pelajaran lain. Maka buku teks tersebut termasuk buku teks yang berkualitas dan buku teks tersebut sudah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam pembelajaran. Baik teman-teman, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf bila saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.